Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 28 yang beranggotakan Zalfarona Warsono dengan NIM belakang 010 dan Tegar Alwinata Masyuda dengan NIM belakang 030. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek dari UTS PBO Praktikum 2021. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Tegar. Baik, jadi saya akan mempresentasikan nomor satu dari soal. Sebentar. Baik, untuk soal pertama itu menghitung hak gaji di sebuah universitas. Jadi kita ditemukan dengan 4 diagram ya. Itu untuk diagram pegawai dengan atribut sekian, mempunyai inheritance terhadap staf dan dosen dengan atribut sekian juga. Lalu semua pegawai itu mendapatkan gaji awal yang sama, yaitu 1.500.000. Dan gaji tambahan dosen itu dihitung dari jumlah SKS yang diampu, sedangkan gaji tambahan staf itu dihitung dari jumlah kehadiran per bulan. Dan kita disuruh untuk membuat program untuk mencetak semua gaji pegawai. Dan berikut adalah salah satu contoh hasil running kita. Baik, saya akan langsung ke source code-nya. Jadi, untuk pertama, saya akan jelaskan tentang kelas pegawainya terlebih dahulu. Untuk pegawai sendiri ini, kita punya 3 variabel semuanya string, yaitu variabel NIP, nama, dan juga alamat. Lalu untuk konstruktornya, jika dia tanpa parameter sama sekali, maka akan diabaikan. Lalu jika dia mempunyai 3 parameter, maka parameter untuk pertama string A ini akan dimasukkan ke dalam variabel NIP, untuk string B akan dimasukkan ke variabel nama, dan string C ini akan dimasukkan ke variabel alamat. Untuk kedua itu fungsi untuk get nama, itu untuk mengambil nama dari si kelas pegawai tadi. Jadi kita mereturn di titik nama. Sama juga dengan integer get gaji. Karena gaji awal dari para pegawai itu sama, yaitu 1.500.000, maka saya mereturn 1.500.000. Untuk kelas yang kedua ini, kelas staff. Extends pegawai menandakan bahwa kelas staff ini merupakan anak dari kelas pegawai. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel jumlah kehadiran dan juga variabel tarif harian. Variabel tarif harian ini saya jadikan sebuah tetapan karena saya kira semua staf mempunyai kadar yang sama untuk tarif harian. Jadi setiap staf itu mendapat tarif harian yang sama karena sudah diatur oleh universitas sama, begitu asumsi saya. Yang kedua itu untuk jumlah kehadiran, untuk menyimpan nanti jumlah kehadiran staf itu berapa. Lalu untuk konstruktornya sendiri, jika staf ini mempunyai parameter dimasukkan dengan 3 parameter, yaitu string A, string B, dan string C, maka saya akan memanggil super. Super tadi akan mereferensikan ke konstruktor yang ini, konstruktor pegawai. Jadi secara tidak langsung dia memanggil konstruktor milik orang tuanya, milik parentsnya, yaitu variabelnya tetap sama A, B, C. Jadi nanti A ini super A-nya ini dimasukkan menjadi NIP, nama, dan juga alamat. Jadi sama. Yang kedua itu untuk set kehadiran, fungsi yang kedua. Nah, kita ada parameter A di sini. Parameter A ini berfungsi untuk dimasukkan ke dalam
variabel jumlah kehadiran. Jadi di jumlah kehadirannya sama dengan A. Lalu untuk get gaji, di sini get gaji eh, untuk bentuk returnnya kan integer. Jadi kita ngereturn karena di staff ini tadi gaji awalnya 1.500.000, jadi saya tambah 1.500.000. Nah, terus ditambah tarif hariannya tadi berapa? Tarif hariannya di sini misalkan saya 400.000. Jadi 400.000 dikali berapa nanti jumlah kehadirannya, lalu ditambah dan akhirnya direturn. Di sini saya nambahkan add overhead karena get gaji ini mempunyai fungsi get gaji ini mempunyai nama yang sama di parent-nya tadi. Jadi nanti akan mengoverride jika yang dipanggil itu kelas staff-nya. Lalu yang kedua, selanjutnya ada kelas dosen. Selama extend pegawai menandakan bahwa dosen ini anak dari kelas pegawai. Lalu untuk variabelnya ada jumlah SKS dan tarif SKS. Tarif SKS-nya di sini saya ambil 700.000. Lalu sama untuk konstruktor dosen string A, string B, string C saya masukkan ke super, yaitu jadi sama aja sama pegawai ABC, sama seperti tadi. Lalu untuk fungsi set SKS itu integernya A. Jadi sama seperti set jumlah kehadiran tadi, integer A ini akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah SKS. Lalu untuk get gajinya, karena ini override juga, jadi sama seperti tadi. Jadi nanti 1.500.000 ditambah tarif SKS dikalikan dengan jumlah SKS. Nanti kita nge-return hasilnya seperti itu. Nah, lalu ada kelas daftar gaji. Nah, daftar gaji ini kelasnya berbeda dengan pegawai, berbeda dengan ketiga kelas yang lain. Jadi di sini ada eh, satu variabel namanya list pegawai. List pegawai ini isinya itu array yang memuat setiap indeksnya itu memuat objek pegawai. Jadi isinya itu setiap indeks itu isinya objek pegawai. Jadi ketika saya membuat konstruktor dengan parameternya A, jadi saya membuat list pegawainya tadi, saya membuat jumlah array-nya setara dengan A. Lalu saya buat public void add pegawai A. Jadi ini saya menambahkan pegawai dengan parameternya pegawai A. Nanti kita looping dari list pegawai tadi, di looping apabila indeksnya itu 0 atau indeksnya itu belum terisi atau kosong, maka indeks itu akan diisi dengan pegawai A tadi. Lalu kita break, berarti break ini akan otomatis keluar dari loop agar tidak terjadi penambahan terus ya. Jadi kita keluarkan dari loop. Lalu untuk fungsi print semua gaji. Jadi sama saya looping dari 0 hingga banyaknya array list pegawai tadi. Lalu jika indeks dari list pegawai ini itu tidak kosong atau tidak sama dengan 0, berarti kan ada isinya. Jadi saya ngeprint namanya adalah list pegawai indeks ini titik get nama. Jadi namanya tadi siapa. Lalu juga gajinya itu list pegawai indeks kesekian titik get gaji untuk mendapatkan gajinya tadi. Nah, berarti nanti get gaji ini akan bervariasi. Misalnya list pegawai yang indeks ke 0 misalnya punyanya si staff. Jadi perhitungannya nanti akan mengikuti get gaji punyanya si staff. Jika list pegawai indeks ke I itu kelasnya ikut ke dosen, maka get gajinya juga override ke
si dosen. Lalu untuk mainnya saya buat staf 1, staf 2, staf 3, dosen 1, dosen 2, dosen 3. Lalu saya buat new staff, parameternya ini sebagai NIP-nya, lalu nama dan alamatnya. Lalu di sini saya buat set kehadiran, untuk kehadirannya berapa hari untuk si staff, dan SKS-nya ini untuk si dosen, set SKS untuk berapa SKS yang diampu tadi. Lalu saya buat daftar gaji, saya anggap sebagai kantor 1, lalu ini daftar gaji 50, artinya dia punya list pegawai tadi, artinya bisa menampung sampai 50 pegawai. Lalu saya add kantor 1 pegawai, jadi staf 1 tadi saya add ke kantor 1, staf 2 saya add ke kantor 1, hingga seterusnya. Lalu saya akan kantor 1 ditipin semua gaji, nanti semua ini akan ke print. Jadi saya coba run. Nah, jadi di sini karena si Eko tadi, namanya kan si Eko, staf Eko, lalu gajinya itu 12.700.000. Jadi ini didapat dari ya tadi jumlah kehadiran dikalikan tarifnya. Jadi nanti akan ke list semua. Jadi Eko, Raffi, Fata, semuanya ini akan ke list semua. Jadi gajinya akan gajinya akan ke list semua. Jadi tidak ada yang terlewat dan juga nggak ada yang terlooping juga. Jadi sepertinya itu aja yang mampu saya jabarkan dari nomor 1 ini. Sekian, saya kembalikan ke Salva. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang kedua. Di sini kami memilih soal nomor 3. Baik, di mana soal nomor 3 itu seperti ini. Jadi perintahnya adalah untuk membuat kelas matriks, di mana matriksnya ini merupakan array 2 dimensi dengan function-function yang berfungsi untuk seperti ini, yang sesuai dengan soal. Baik, selanjutnya menuju ke sintaksnya. Nah, baik. Jadi di sini yang pertama, di sini digunakan 2 modul. Yang pertama yaitu modul scanner dan modul random. Nah, di mana sebelumnya dilakukan inisiasi scanner dengan nama input dan inisiasi random dengan nama run. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas kelas matriks ya namanya. Nah, di sini digunakan 3 buah variabel. Yang pertama itu variabel data, di mana variabel data ini merupakan array 2 dimensi yang berisikan integer. Nah, selanjutnya ada variabel kolom dan variabel baris, di mana keduanya ini menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya di sini digunakan 2 konstruktor. Konstruktor yang pertama ini menggunakan parameter A dan B, di mana keduanya ini merupakan integer. Nah, lalu di sini memasukkan ke dalam list data untuk membuat array baru, di mana A-nya itu merupakan baris dan B-nya itu merupakan kolom. Lalu di konstruktor yang kedua, di sini digunakan parameternya itu juga matriks, karena merupakan kelas juga, jadi di sini dia mewarisi semua variabel yang ada di dalam parameter tersebut. Tuh. Di sini matriks A itu mempunyai nilai A dot baris sekian, misalnya nanti akan dimasukkan ke dis dot baris dan begitu juga yang lainnya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada fungsi fill, di mana fungsi fill ini mengisi looping 2 kali. Yang pertama dari 0 sampai dengan jumlah panjang datanya, dan dilakukan looping juga terhadap J dari 0 sampai dengan panjang data indeks ke I. Nah, selanjutnya setelah itu dimasukkan
angka random dengan range dari 0 sampai dengan maksimalnya yang tertera dalam tanda kurung ini, yaitu 5 ke disdata indeks ke I dan ke J. Nah, yang pertama itu dimulai dari 0 indeks ke 0.0, lalu 0.1 dan seterusnya sampai habis, dan dilanjutkan ke yang baris selanjutnya, yaitu 1.0, 1.1, dan seterusnya. Nah, lalu di sini selanjutnya ada fungsi display, di mana fungsi display ini itu dilakukan looping 2 kali di sini terhadap I dan terhadap J, di mana dilakukan terhadap J dulu, yaitu sampai habis, dan dilakukan print satu baris yang akan dipisahkan dengan di sini ada digunakan spasi, di mana kalau misalnya J-nya sudah habis, nanti itu akan dilakukan print ln, di mana print ln ini melanjutkan ke baris yang selanjutnya. Lalu dilakukan looping kembali terhadap J sampai habis. Oke, lalu di sini itu ada get baris, di mana get baris ini mengembalikan nilai this.baris, lalu juga ada get column, di mana get column ini juga mengembalikan this.column. Nah, selanjutnya di sini ada get element, di mana get element ini ada parameternya itu A dan B, di mana dia itu menunjukkan data indeks ke berapa, lalu dikembalikan ke this.data, mengembalikan nilai this.data. Nah, selanjutnya ada change element, di mana change element ini di sini ditambahkan satu parameter, yaitu parameter C, fungsinya untuk mengganti nilai data ke A, B. Nah, setelah itu digantikan dan selesai. Lalu selanjutnya di sini ada public matrix addition. Nah, di sini dia itu menambahkan matriks baru dengan nama TMP. Dengan nama TMP, konstruktornya mempunyai parameter this.baris dan this.column. Lalu itu fungsinya untuk menyetor hasil penambahan matriks pertama dan matriks kedua. Nah, di sini digunakan try dan catch. Nah, jadi misalnya kalau selama di try ini terjadi error, maka dia akan dilanjutkan ke catch. Nah, setelah itu akan dilanjutkan ke proses yang selanjutnya. Nah, di sini yang pertama itu ada try, di mana di try ini itu dilakukan looping 2 kali, yaitu dengan memanggil fungsi change element, gitu ya. Ini change element untuk menggantikan elemen yang ada yang indeks ke I dan J dengan yang ada dalam kurung ini. Oke, selanjutnya kan tadi kalau misalnya di try-nya terjadi error, maka kan dilanjutkan ke catch. Jadi di sini catch itu kalau misalnya dua matriks itu jumlah kolom dan barisnya tidak sama, maka akan muncul error seperti ini. Nah, jadi try-nya tidak akan berjalan dan akan di-print error jumlah baris dan kolom matriksnya tidak sama. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka akan dilakukan return dalam bentuk matriks TMP. Nah, untuk yang selanjutnya di sini untuk yang pengurangan itu prosesnya sama seperti yang penjumlahan, cuma bedanya di sini matriks yang pertama dikurangi dengan matriks yang kedua. Nah, setelah itu karena pembahasan tentang kelasnya sudah, mungkin lanjut ke main-nya. Baik, jadi di sini di main-nya bisa dilihat kalau misalnya matriks pertama dan matriks kedua ini menggunakan panjang yang sama, yaitu 2 kali 4, di mana 2 ini jumlah barisnya dan 4 itu jumlah kolomnya. Nah, setelah itu dilakukan pengisian matriks masing-masing, matriks 1 dan matriks 2 dengan menggunakan fungsi fill di sini. Lalu setelah itu mencoba memanggil
memanggil fungsi get baris dan get kolom melalui sistem out.println. Di sini ada matriks 1.get baris dan matriks 1.get kolom. Oke, setelah itu selanjutnya di sini bisa ditampilkan matriks 1 dan matriks 2-nya melalui matriks 1.display dan matriks 2.display. Nah, oke, setelah itu di sini itu ada matriks ketiga, matriks 3, di mana matriks 3 ini merupakan fungsinya itu menampung hasil tambah dari matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Nah, setelah itu ditampilkan matriks ketiga melalui matriks 3.display. Nah, yang selanjutnya ada matriks keempat, di mana matriks keempat ini merupakan pengurangan dari matriks pertama dan matriks kedua. Nah, setelah itu dilakukan menampilkan matriks keempat melalui matriks 4.display. Nah, kalau misalnya di run, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari yang nomor 3 tadi. Mungkin untuk presentasi dari kami dari soal UTS PBO praktikum kali ini bisa dicukupkan dari nomor 1 dan nomor 3. Mungkin dari saya dan dari Tegar mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.